Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini Rabu ya, kemarin tanggal 18 Agustus dari CNN Indonesia ya. Itu ada berita, saya kira banyak juga berita yang lainnya, tawarkan baju Jokowi 404 not found, tukang sablon diperiksa. Ini beritanya ya. Tuh, atasnya ada judulnya, tawarkan baju Jokowi 404 not found, tukang sablon diperiksa. Gambarnya mural yang kemarin sempat sangat trending topik ya. Seorang pria berinisial RS, 29 tahun, diperiksa oleh kepolisian setelah menawarkan kaos. Sebetulnya kaos ya, kalau bahasa Indonesia kaos, K-A-U-S, kaos. Tapi bahasa sehari-hari kita menyebutnya kaos. Oke, nggak apa-apa lah. Menawarkan kaos bergambar Jokowi 404.2 not found di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan bahwa pria yang memiliki usaha sablon pakaian itu diamankan untuk dimintai klarifikasinya. Nah, itu bahasa polisi tuh, diamankan. Diamankan. Jadi kalau pencopet itu diamankan. Pencuri itu diamankan supaya tidak menjadi korban amuk warga. Jadi polisi mengatakan diamankan. Nah, istilahnya diamankan ya. Dan kalau pada konteks tukang sablon itu diamankan untuk dimintai klarifikasi, artinya apa? Diamankan aja. Aduh, gitu deh ya. Kita suka bermain-main dengan istilah-istilah eufemisme. Keren ya. Menghalus-halusan sehingga maknanya itu seperti tertutupi oleh kehalusan diksi yang dipakai ya. Pilihan kata padahal itu juga. Pemerintah menyesuaikan harga BBM. Menyesuaikan harganya dari 900 jadi 2000 misalnya gitu kan, menyesuaikan. Padahal ya dinaikkan lah, bukan disesuaikan, harganya naik kok. Tapi giliran turun, pemerintah menurunkan harga PCR. Giliran turun bilang turun, kalau naik sesuaikan. Begitulah kita, bangsa kita ini bangsa yang mau nyebutnya apa? Munafik. Enggak, saya kan bangsa Indonesia juga. Ngeri kalau saya dapat munafik juga. Tapi gitulah kelakuannya ya. Iya benar, itu awalnya informasi yang ada di Twitter kan, yang bersangkutan menawarkan bisa mencetak kaos yang 404 not found itu ditindaklanjuti dengan melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Pengamanan terhadap yang bersangkutan. Bacain lagi aja ya. Dia menerangkan konten RS itu terjaring patroli cyber yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Jadi hati-hati ya mas bro, sis ya. Mbak, mas, mbak, encing, encang gitu ya. Udah. Apalagi kalau perempuan bahasa Padangnya gitu deh, pokoknya semua saudara-saudara, hati-hati kalau main medsos, hati-hati. Ada polisi cyber, patroli polisi cyber ya, seperti RS ini. Kata si Gatot tadi, dia menerangkan konten RS itu terjaring patroli cyber yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Namun Gatot mengatakan bahwa pihak kepolisian langsung memperbolehkan pria tersebut pulang seusai diklarifikasi dan meminta maaf. Meminta maaf itu artinya salah, betul? Kalau nggak salah, kenapa minta maaf? Saya maaf ya kemarin nipu kamu. Ada nggak orang begitu? Saya minta maaf ya kemarin saya janji akan menyetop utang gitu. Pernah nggak? Ada nggak gitu ya? Tapi minta maaf itu adalah karena salah. Minimal rasa bersalah, merasa bersalah minimal. Walaupun belum tentu dia yakin salah. Maksudnya kalau orang berkelahi yang satu ngalah, ya udah gue minta maaf deh kalau gitu, kalau lu anggap gue salah kan gitu kan. Dia nggak merasa salah, tapi supaya hubungan tetap baik, kalimatnya makanya ya gue udah minta maaf deh kalau lu anggap gue salah gitu kan. Jadi maaf itu terkait dengan salah. Jadi si tukang sablon itu setelah diamankan oleh polisi ya kan, diamankan oleh polisi, dimintai klarifikasi. Klarifikasi itu kan interogasi bos ya. Klarifikasi itu interogasi, bos, jangan salah. Kalau klarifikasi oleh polisi itu interogasi. Nggak bisa, enggak. Saya pernah dipanggil polisi loh waktu saya jadi korlap aksi menolak RUU HIP di depan gedung DPR MPR RI. Yang waktu itu ada kejadian membakar bendera PKI, ya kan? Saya dari atas mobil komando, saya lihat bendera PDIP.
dibentang, bendera PKI dibentang mau dibakar. Kemudian satu lagi ada orang rombolan tadi membentang bendera PDIP. Saya kaget, bendera PDIP dibakar dua-duanya. Saya ditanya oleh polisi, kenapa Anda sebagai korup tidak mencegah? Saya bilang, gila apa saya cegah, saya bisa dilemparin orang, dilemparin batu. Nah, itu sebuah interogasi, bos. Interogasi dalam yang disebut namanya BAP. Diproses verbal lalu ditulis dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Saya diinterogasi. Jangan salah. Jadi kalau klarifikasi oleh polisi itu artinya interogasi. Kalau tukang sablon dipanggil, artinya ditangkap. Oke. Bukan. Kalau tukang sablon diamankan, artinya ditangkap. Karena kita tidak mendengar dalam berita bahwa dia dipanggil. Ada surat khusus seperti saya dipanggil oleh Bareskrim, oleh Polda misalnya. Nggak ada, itu berarti ditangkap, ya kan? Diamankan. Lalu diklarifikasi, berarti itu diinterogasi. Hasilnya si tukang sablon mengaku salah dan membuat video. Di sini disebut membuat video. Membuat video ya. Di sini membuat video sebutnya. Lalu Gatot menjelaskan bahwa RS pun belum menjual kaos tersebut sebelum diamankan. Dia hanya menawarkan model baju tersebut sebagaimana dipermasalahkan oleh polisi. Kami lakukan restoratif justice karena dia usaha sablon. Dia menawarkan di Twitter. Dalam video berdurasi 40 detik itu, RS terlihat didampingi oleh beberapa orang di sampingnya dan meminta maaf secara terbuka di depan kantor Polres Tuban. Bunyinya begini, saya atas nama RS, alamat Karang Agung Palang, Tuban, pekerjaan wira swasta, umur 30 tahun, pemilik akun Twitter Om Brewoks. Dengan ini menyatakan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas unggahan di akun Twitter saya yang tidak pantas. Jadi dalam sebuah proses klarifikasi interogasi tadi, akhirnya dicapai bahwa RS minta maaf dan dibolehkan pulang. Minta maaf itu salah. Nah, dalam konteks berbuat salah, mengaku salah, maka minta maaf. Pertanyaannya, apakah betul bahwa tulisan gambar seorang laki-laki yang mata yang ditulis 404 not found itu adalah sebuah kesalahan? Nah, ya kan? Ini kita kemarin udah banyak bicara, loh. Siapa aja bicara, sampai bahkan Jimli Asidiki itu mengomentari bahwa presiden itu bukan lambang negara. Presiden itu bukan lambang negara. Simbol-simbol negara ada 3. Simbol negara, bendera Indonesia adalah bendera negara, adalah bendera merah putih. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan pita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tidak sama sekali disebut presiden. Satu, ya. Kalau udah Jimli sudahlah, nggak usah ngutip yang lain-lain, apalagi ngutip Edi Mulyadi, nggak ada urusannya kan. Satu, bahwa presiden bukan lambang negara. Jadi alasan kepolisian Tangerang waktu itu, Polsek Batu Ceper kalau nggak salah, memburu pelukis mural dengan alasan bahwa Jokowi adalah lambang negara, jelas salah total, salah gede, nol besar ya. Satu. Yang kedua, menurut pakar telematika Roy Suryo, gambar mural itu sama sekali bukan menggambarkan Joko Widodo. Nah, ini nggak ada Joko Widodonya. Pertama, tidak ada tulisan Jokowi, nggak ada Joko Widodo. Hanya ada seorang pria yang diduga mirip. Nah, dan menurut ilmunya si Roy Suryo itu kemiripannya cuma 70% saja dari foto sebelahnya. Jadi Roy Suryo memposting ada mural ini 404 not found dan ini foto Jokowi. Dan menurut dia ilmunya atau alatnya apa segala macam, kemiripan itu cuma 70%, bos. Oke. Jadi itu sama sekali bukan Jokowi, hanya mirip dan itu buat 70%. Ya. Kedua, kalaupun itu Jokowi, salahnya di mana? Salahnya di mana? Jokowi merasa terhina. Oh, Undang-Undang ITE sekarang menyebutkan bahwa yang bersangkutan harus lapor. Saya terhina. Saya merasa dilecehkan, harus datang ke polisi melaporkan. Ini tidak ada berita Joko Widodo datang ke kantor polisi melaporkan si pelukis mural. Nggak ada, oke? Nggak ada. Kedua, di situ nggak ada tulisan Jokowi, tidak ada gitu. Sebagai apa dia merasa terhina? Sebagai individu dia harus datang. Kalau polisi mengatakan itu presiden lambang negara dan presiden adalah pemimpin tertinggi institusi Polri, itu kan mengada-ada, itu gotak-gatik-gatuk. Betul bahwa presiden itu pemimpin tertinggi Polri, betul. Sama juga presiden itu panglima tertinggi TNI, itu betul. Tapi mengkaitkan hal itu dengan mural yang cuma mirip 70%, yang tidak ada tulisan Joko Widodo, itu adalah mengada-ada. Bahkan tidak salah kalau disebut
bahwa polisi yang mengatakan presiden lambang negara itu membuat kebohongan, hoax, menyebar kebohongan. Itu bisa ditangkap. Bisa membuat keonaran seperti yang diterima diperlakukan kepada Habib Rizik Syihab. Saya sehat alhamdulillah. Bayangkan Anda mengatakan saya sehat alhamdulillah, itu sebuah kebohongan, bos. Gila nggak? Itu kebohongan dan itu ditangkap karena dianggap membuat keonaran. Kemudian orang itu, Habib Rizik Syihab itu diadili dan diberi vonis 4 tahun penjara. Hanya mengatakan alhamdulillah saya sehat. Edan nggak? Edan nggak? Ada yang mengatakan SMK sudah diproduksi 6.000 unit. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan harus antri 3 tahun. Itu bohong total. Bohong besar dan tidak diapa-apakan. Jadi kembali ke soal ini. Ini negara demokrasi macam apa, bro? Lawan presidennya ini tak bilang pemerintah tuh harus dikritik supaya pemerintah tahu tuh keliru. Nah, kan gitu kan. Kalau saya kangen di demo. Kalau ada yang demo, saya suruh masuk, saya ajak makan. Kalau saya nggak dikasih tahu sebelumnya, saya kasih air minum, disebut merek minuman mineral. Saya kangen di demo. Beri kami kritik supaya pemerintah tahu pemerintah keliru. Nah, ya kan? Lalu sehari sebelumnya, setelahnya, Pramono Anung mengatakan bahwa kritiklah pemerintah dengan lebih keras. Oh, dasar. Ini ngomong sebakul, faktanya gombal semua. Yang di bawah ini overacting. Overacting. Orang bisnis salahnya apa? Anda masih ingat ketika kaosnya siapa namanya? Kaos Allah Akbar. Kaos logo Palu Arit beredar di mana-mana. Di kaos-kaos itu, logo Palu Arit di kaos itu itu Luhut dengan entengnya mengatakan, oh jangan berlebihan, itu cuma apa namanya? Ini dia. Coba tren. Palu Arit itu, bos, jelas-jelas PKI dan itu jelas-jelas dilarang oleh Hukum Republik Indonesia yang namanya TAP MPR. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ini Luhut nih, berita tahun 9 Mei 2016. Luhut, soal kaos Palu Arit bisa jadi tren anak muda. Jangan berlebihan, please. Please, tuh. Luhut, soal kaos Palu Arit bisa jadi tren anak muda. Jangan berlebihan nih. Nih mukanya Luhut Binsar Panjaitan. Do you know? Kalau orang tidak percaya, kemari saya tunjukkan ke mukanya data-datanya. Saya tunjukkan ke mukanya. Kan begitu kan, ini mukanya Luhut nih ya. Lihat nih, saya ulang gini. Luhut, soal kaos Palu Arit bisa jadi tren anak muda. Jangan berlebihan. Bos, Palu Arit itu PKI. TAP MPRS nomor 25 itu sudah jelas-jelas melarang dan sampai sekarang belum dicabut. Ini Jokowi, nggak ada Jokowi ya, not found, 404 not found, gambar seorang laki-laki. Itu kenapa jadi momok betul? Please deh. Please. Salahnya di mana? Orang usaha. Kecuali si RS tadi menawarkan produk kaos Palu Arit. Nah, yang kata lu cuma tren anak muda, itu boleh ditangkap. Itu boleh diinterogasi. Itu boleh ditahan karena dianggap menyebarluaskan paham simbol ajaran komunisme, leninisme dan sebagainya. Seperti dalam TAP MPRS. Oh, polisi jangan begitu. Salahnya di mana gitu loh? Nggak ada. Ini ngaku-ngaku negara demokratis, minta dikritik, tapi baru begitu aja sudah kalang kabut, bertindak represif. Wah, nggak bener ini, nggak boleh dong. Anda bisa bayangkan seorang laki-laki di Tuban dipanggil polisi, itu gimana rasanya? Saya sudah beberapa kali jelaskan di video-video saya sebelumnya, podcast saya sebelumnya, bahwa berurusan dengan polisi itu oleh sebagian besar rakyat kita itu berusaha dari apapun urusannya, bahkan kehilangan pun ada sampai istilah lu lapor kehilangan ayam, polisi lu bisa jadi kehilangan kambing, sampai istilah seperti itu. Anda tidak suka, saya juga tidak suka dengan istilah ungkapan-ungkapan seperti ini. Ini sungguh-sungguh apa nyebutnya, nggak enak gitu loh. Tapi ini ada.
Kamu kehilangan kambing, lapor polisi, bisa kehilangan sapi. Kan begitu. Pak polisi jangan salah. Gus Dur saya sambil bercandaan mengatakan polisi nggak ada yang lurus. Yang lurus cuma yang lurus cuma tiang listrik doang. Polisi semua nyusahin, orang polisi tiduran nyusahin, apalagi polisi bangun. Kan begitu. Ini kan obrolan-obrolan yang ada hidup di tengah masyarakat. Ada. Ini fakta, bos. Jadi jangan overacting, please deh, jangan overacting. Nggak ada yang salah dari tukang sablon tadi. Anda panggil dia, itu dia cemas, dia takut, keluarganya khawatir. Itu pasti. Orang-orang yang tidak biasa berurusan dengan polisi akan merasa seperti itu, pasti. Takut, cemas, khawatir. Wah, apalagi nih? Wah, bagaimana lagi nih? Polisi baik pun kita takut, kalau rakyat itu takut. Polisi baik. Akan ada juga tayangan tuh di video tuh. Ada razia, pengendara motor pakai helm. Nggak pakai helm, maksud saya nggak pakai helm. Lalu diberhentikan oleh polisi, mau ditilang. Jangan Pak, saya begini. Oke, akhirnya polisi kasihan. Dia mau kasih si anak ini ngasih nyuap polisi. Bahwa ini kan sesuatu yang sangat biasa terjadi di jalanan. Dia kasih polisi 50.000. Lalu oleh polisi itu uang itu diambil, diajak anak itu menepi kemana? Ke pos. Bukan. Oleh polisi itu dibawa ke tukang helm. Nanya, itu helm berapa? 100.000. Dia tambahin sama polisi 50.000 lagi. Beli helm, kasih tuh anak muda. Itu kan keren. Tayangan-tayangan awal kita sudah sempat salah paham. Wah, polisi terima suap 50.000. Kan ternyata tidak. Polisi bawa itu anak muda ke pinggir jalan, ada tukang helm. Ditanya, itu helm berapa? 100.000. Ditambahin sama polisi 50.000 lagi. Jadi helm, kasih anak muda suruh jalan. Kan keren. Tapi kan kisah-kisah seperti itu tenggelam ditimbun oleh stigma dan ketakutan masyarakat tentang profil polisi kita. Termasuk ini, kasihan bos, kasihan. Saya berhusnuzon saja anak ini dipanggil, diperiksa, udah segala macam, diberi penjelasan, diberi pengetahuan tanpa bentak-bentak, tanpa omelan, apalagi sampai turun tangan, kepala segala macam, nggak ada. Ya, saya berhusnuzon seperti itu dan alhamdulillah itu yang bolak-balik saya alami. Polisi baik-baik, bahkan ketika saya pulang dari Barreskrim, kasus terakhir kilometer 50 liputan saya bikin podcast khusus. Saya puji-puji polisi-polisi itu yang meriksa saya. Penyidik itu anak muda berusia di bawah 40 tahun, orangnya sabar-sabar. Hormat saya minimal karena saya lebih tua. Hormatin saya, sopan. Saya katakan mereka cerdas dan mereka yang paling penting mereka mampu menjaga ritme emosinya, tidak marah walaupun sebelah saya pengacara saya bentak-bentak. Abdullah Al-Katiri, ya kan? Saya puji-puji loh. Itu kejadian yang saya alami. Mudah-mudahan para penyidik lain juga seperti itu kepada RS yang lain sepertinya, gitu. Sopan, dikasih mas, jangan begitulah. Biar bagaimanapun itu kan presiden kita, itu kan buat dihormati lah. Begitulah misalnya sampai kata si RS, oh iya saya salah, minta maaf deh saya bikin video. Tapi itu kan asumsi saya yang mudah-mudahan betul gitu maksud saya ya. Apapun terjadi ketika dia dijemput atau dapat surat panggilan yang saya nggak tahu ada beritanya, itu kan membuat kecemasan gitu. Dan yang paling penting ngapain manggil orang, meriksa orang karena kaos 404 not found itu. Justru kalau polisi berbuat seperti itu, ini semakin viral dan semakin membuat rakyat semakin gitu loh. Kepada Jokowi, kepada polisi. Jangan mas. Saya nggak tahu apakah baiknya polisi mengundang Ade Armando, dosen ahli komunikasi ya, supaya bisa berkomunikasi dengan publik. Kalau perlu mengangkat Ade Armando sebagai staf ahli polisi bidang komunikasi, karena kan dia dosen komunikasi. Ajarin berkomunikasi itu seperti ini, gitu misalnya. Atau orang yang sudah juga dikenal dan relatif aman-aman saja, Effendi Ghazali, kan dokter komunikasi juga. Saya nggak tahu apakah Effendi juga sudah pernah atau masih menjadi staf ahli Kapolri di bidang komunikasi publik misalnya ya. Jadi ini penting, komunikasi seperti ini bisa dibangun dengan persuasif, dengan humanis. Sehingga simpati rakyat itu ada. Sehingga rakyat itu benar-benar merasa dilindungi, diayomi. Melindungi, mengayomi, apalagi ya? Satu lagi ya, polisi 3 itu ya. Begitulah maksud saya, ya. Jadi sekali lagi tidak ada salahnya. 404 not found itu tidak ada salahnya, dan pemanggilan anak ini, RS ini sungguh-sungguh sebuah kekeliruan yang
sangat tidak perlu dan sangat kontraproduktif ya buat polisi. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.